Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perangkat komputer dari mata pelajaran KJD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviani. Saya Siti Sumiati. Saya Dini Rosliani. Saya Puja Rahmawati. Saya Rovinia Latifa. Sebelum memulai ke videonya, jangan lupa untuk like dan di subscribe. Perangkat yang pertama yaitu power supply. Pengertian power supply adalah salah satu komponen perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Fungsi power supply yang paling pokok adalah untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC atau arus searah. Arus listrik yang masuk ke dalam power supply berupa arus AC atau arus bolak-balik, kemudian dirubah menjadi arus DC atau arus searah. Tipe power supply yang pertama yaitu tipe Corsair TX750W. Harga baru Rp1.850.000. Harga lama Rp1.790.000. Tipe yang kedua yaitu tipe ATX1245EA1500W. Harga baru Rp2.700.000. Harga lama Rp2.650.000. Kesimpulannya, jadi power supply merupakan perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Yang kedua ada motherboard. Motherboard merupakan board atau papan induk atau mainboard di mana semua device dipasang mulai dari prosesor, memori, slot-slot untuk ekstraksi, dan lain-lain. Fungsi dan kegunaan dari motherboard berfungsi untuk mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card. Tipe barang dari motherboard yaitu yang pertama ada motherboard ATX, yang kedua ada motherboard micro ATX. Harga terbaru dari motherboard ATX yaitu Rp1.160.000 dan harga lama yaitu Rp585.000. Yang kedua adalah motherboard micro ATX, harga barunya yaitu Rp1.260.000 dan harga lama yaitu Rp857.000. Kesimpulannya yaitu, jadi motherboard adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Disinilah banyak komponen penting lain dari komputer disatukan, seperti unit pemrosesan pusat atau yang disebut dengan CPU, memori, dan konektor untuk perangkat input dan output. Perangkat yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Bisa dibilang prosesor adalah otak dari perangkat. Setiap komputer memiliki proses, baik itu dengan definisi kecil maupun kinerja besar. Fungsi prosesor adalah memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Sebuah prosesor mampu mengintegrasikan keseluruhan komponen internal yang ada di dalam komputer. Tipe prosesor. Yang pertama ada A-band micro devices atau AMD. Harga baru adalah Rp1.050.000, harga lama Rp85.000. Yang kedua ada A-band Truist Minixin atau ARM, harga baru Rp850.000, harga lama Rp140.000. Kesimpulan prosesor. Kesimpulan prosesor adalah unit utama tempat dilakukan atau peralatan hardware atau sistem software yang dapat melakukan berbagai operasi atas data. Perangkat yang keempat yaitu hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program referensi aplikasi, dan sistem operasi yang mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal atau internal.
Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya untuk di-read atau di-write. Tipe hard disk yang pertama yaitu hard disk Campio Premium 2TB seperti berikut. Harga lamanya yaitu 100.000 dan harga terbarunya adalah 2.190.000. Tipe hard disk yang kedua yaitu hard disk HDD 500GB WD. Harga lamanya yaitu 120.000 dan harga terbarunya adalah 600.000. Hard disk ini sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3 dan lainnya. Maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputer. Perangkat yang kelima, memori atau RAM. RAM adalah sebuah komponen yang memiliki fungsi untuk menyimpan data dari sistem atau aplikasi secara sementara. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Tipe-tipe RAM. Yang pertama, DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Harga baru 340.000, harga lama 320.000. Tipe yang kedua, SRAM atau Static Random Access Memory. Harga baru 470.000, harga lama 465.000. Kesimpulannya, jadi memori atau RAM adalah tempat penyimpanan data sementara. Perangkat keenam yaitu keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf alfabet untuk mengetikkan kalimat. Terdapat angka 0 sampai dengan 9, serta simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Fungsi keyboard yaitu berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Tipe pertama yaitu Logitech Keyboard Classic K120 USB. Harga baru yaitu 200.000, harga lama 150.000 rupiah. Tipe kedua yaitu keyboard QWERTY. Harga baru 2 juta rupiah, harga lama yaitu 800.000 rupiah. Jadi, keyboard merupakan alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Dan yang ketujuh ada perangkat monitor. Monitor atau bisa disebut dengan layar tampilan komputer dan merupakan salah satu alat output. Fungsi dan kegunaan dari monitor adalah sebagai perangkat keras adalah untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Tipe barang monitor yang pertama yaitu LG Monitor LED dan Asus Monitor LCD. Harga terbaru dari LG Monitor LED yaitu 875.000 dan harga lama yaitu 525.000. Harga terbaru dari Asus Monitor LCD yaitu 965.000 dan harga lama dari Asus Monitor LCD yaitu 790.000. Kesimpulannya yaitu monitor adalah suatu alat yang digunakan sebagai output data tampilan grafis pada komputer tersebut. Maka dari itu, monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Jadi itulah sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.